Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifrodatunisa dengan NIM 2108036014 dari kelas Kimia 3A. Landasan hukum tentang sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Mengenai firman Allah pada ahlul kitab, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, Muqatil mengatakan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat bersama Nabi, dan firman-Nya wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, artinya Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan firman-Nya waraka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya, Allah menyuruh mereka untuk ruku dari umat Muhammad. Maksudnya, Allah berfirman, ikutlah bersama mereka dan jadilah bagian dari mereka, serta jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam berbuat yang terbaik. Di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna adalah sholat. Nilai yang terkandung dari ayat ini adalah Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan sholat sebagaimana kewajiban umat muslim, dan sholat juga merupakan tiang agama yang harus ditegakkan. Kemudian, setelah melaksanakan sholat, Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan zakat, serta ikutilah orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Hadis tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'ud, Qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? As-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Tafsir hadis tentang sholat. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang amal-amal ketaatan apa yang paling disukai Allah. Amal yang paling disukai Allah tentu pahalanya lebih banyak. Nabi menjelaskan, amalan yang paling disukai Allah adalah sholat fardu pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Sebab menjalankan sholat pada waktunya menunjukkan segera memenuhi seruan Allah dan menjalankan perintahnya. Karena kecintaan pada kebaikan, Ibnu Mas'ud tidak cukup hanya menanyakan itu saja. Ia kemudian menanyakan amalan tingkat kedua yang disukai Allah. Beliau kemudian menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Amalan pertama, murni hak kepada Allah, dan yang kedua, murni hak kepada orang tua. Ibnu Mas'ud kemudian meminta tambahan pada sosok yang tidak pelit. Kemudian ia pun bertanya amalan tingkatan ketiga di antara rangkaian amal utama ini. Kemudian beliau menjawab, jihad di jalan Allah, karena jihad adalah puncak sekaligus tiang agama. Nilai yang terkandung dari hadis ini adalah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan 3 amalan yang paling banyak pahalanya. Di antaranya yang paling utama adalah sholat fardu pada waktu yang telah ditentukan, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Landasan hukum tentang puasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tafsir Ibnu Katsir,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah menyerukan kepada orang-orang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat tulus karena Allah. Karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan yang buruk dan akhlak yang tercela. Allah Ta'ala juga menyebutkan sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu kepada mereka. Allah juga telah mewajibkan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Karena itu ada suri tauladan bagi mereka dalam hal ini, maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna. Nilai yang terkandung dari ayat di atas adalah Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sebelumnya. Karena puasa ini dapat mensucikan diri, maka jalankanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Hadis tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Tafsir hadis tentang puasa. Makna as-siyam atau puasa secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara syariat berarti menahan dengan cara tertentu pada waktu tertentu oleh seseorang yang telah ditentukan sesuai syarat-syaratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Al-Qahdiyat menyatakan bahwa maksud ini dapat dipahami secara zahir dan hakikatnya bukan majaz. Al-Qahdi mengatakan dibukakannya pintu surga juga bisa dipahami bahwa hal itu merupakan ungkapan tentang amal ibadah yang dibukakan Allah untuk para hambanya di bulan ini dan tidak terjadi pada bulan-bulan lainnya, seperti puasa, sholat tarawih, dan melakukan amalan kebaikan lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini adalah bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa dan melakukan amalan kebaikan lainnya karena pada bulan ini pahalanya akan dilipat gandakan. Landasan hukum zakat Quran Surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat At-Taubah ayat 71 tentang landasan hukum zakat. Allah berfirman, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagai yang lain, yakni saling menolong dan menopang, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, orang-orang beriman terhadap orang beriman lainnya ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Firman-Nya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan firman-Nya yang lebih lanjut, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maksudnya di sini mereka mentaati perintah Allah dan berbuat baik kepada hambanya. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, yaitu mereka yang menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Nilai yang terkandung dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan orang yang beriman untuk dapat membantu orang lain, sebagaimana diibaratkan orang beriman dengan orang beriman yang lainnya seperti bangunan yang harus saling menguatkan. Ketika ada orang lain yang kesusahan, maka kita wajib membantunya, seperti dengan menunaikan zakat. Hadis tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mu'adz bin Jabal ba'athahu ila al-Yaman. Innaka sata'ati qauman ahlal kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Yang artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau diutus ke Yaman, sungguh kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka untuk dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaati hal itu, maka jauhilah memungut harta-harta terbaik dari mereka, dan jagalah dirimu dari orang-orang yang teraniaya, karena tiada penghalang antara doa itu dengan Allah. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat At-Taubah ayat 71 tentang landasan hukum zakat. Allah berfirman, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagai yang lain, yakni saling menolong dan menopang, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Orang-orang beriman terhadap orang beriman lainnya ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Firman-Nya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan firman-Nya yang lebih lanjut, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maksudnya di sini mereka mentaati perintah Allah dan berbuat baik kepada hamba-Nya. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, yaitu mereka yang menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Nilai yang terkandung dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan orang yang beriman untuk dapat membantu orang lain, sebagaimana diibaratkan orang beriman dengan orang beriman yang lainnya seperti bangunan yang harus saling menguatkan. Ketika ada orang lain yang kesusahan, maka kita wajib membantunya, seperti dengan menunaikan zakat. Landasan hukum haji dan umroh pada penggalan surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang haji dan umroh.
Allah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Lahiriah konteks ayat ini adalah menyempurnakan amalan ibadah haji dan umroh setelah selesai melaksanakannya. Untuk itu, para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umroh mengharuskan menyempurnakan keduanya, meskipun dikatakan umroh itu wajib atau dianjurkan, sebagaimana keduanya menjadi pendapat para ulama. Nilai yang terkandung dari ayat ini adalah Allah memerintahkan manusia untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh karena, seperti yang dijelaskan pada sebuah hadis, bahwa haji dan umroh pahalanya setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Maka laksanakanlah dengan sungguh-sungguh dan sempurnakanlah. Hadis tentang haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun. Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajju wal umrah. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita diwajibkan untuk berjihad?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, wanita diwajibkan untuk berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh." Tafsir hadis tentang haji dan umroh. Adakah jihad yang diwajibkan bagi wanita? Maknanya, apakah wanita-wanita diwajibkan berperang di jalan Allah? Jawabannya, ya, wanita diwajibkan berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Yang bermakna, perempuan diwajibkan melakukan amalan yang Allah setarakan pahalanya dengan pahala para mujahid, tanpa harus melakukan peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkannya dengan haji dan umroh, karena di dalamnya terdapat jihad melawan hawa nafsu. Nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah melaksanakan ibadah haji pahalanya setara dengan jihad. Hal ini berlaku bagi perempuan, karena haji merupakan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Pada ibadah haji dan umrah, hanya terdapat jihad melawan hawa nafsu. Landasan hukum mengenai halal dan haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, membahas mengenai halal dan haram. Allah telah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Allah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya, serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahiroh, saibah, dan lain-lainnya yang ditanamkan kepada mereka pada masa jahiliyah. Nilai yang terkandung dari ayat ini adalah Allah telah membebaskan manusia untuk memakan semua yang ada di bumi, dan tentunya yang halal, serta memberikan manfaat bagi manusia. Dan Allah juga melarang manusia untuk mengikuti langkah syaitan seperti memakan makanan yang haram, baik itu jenisnya yang haram ataupun dari cara mendapatkannya yang melalui cara yang buruk. Allah sangat melarang untuk hal itu. Hadis tentang halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa ma waqa'a fi syubuhati waqa'a fi harami karra'i yar'a haulal hama yushiku ayyarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima
ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Yang artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk dimasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Tafsir hadis tentang halal dan haram. Menurut Imam Syafi'i, haram ialah apa yang ditunjukkan dalil atas keharamannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil atas kehalalannya. Sabda Rasulullah, di antara keduanya, yaitu halal dan haram, terdapat perkara yang syubhat atau samar, yakni di antara halal dan haram ada perkara menyerupai halal dan haram. Maksudnya, ketika syubhat ditinggalkan, maka kemakruhannya tertiadakan pula. Bertanya sesuatu apakah itu halal atau haram, itu juga tidak dianjurkan, karena perkara halal dan haram sudah sangat jelas. Jika terdapat keraguan terhadap sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, maka jauhilah hukum syubhat. Nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah Allah telah menunjukkan segala sesuatu yang haram sebagaimana dalil atas keharamannya, dan Allah juga telah menunjukkan apa yang halal sebagaimana dalil atas kehalalannya. Allah tidak akan menganjurkan kita untuk bertanya perihal sesuatu itu halal atau haram, karena semuanya itu sudah jelas. Keraguan ini hanya akan menimbulkan syubhat. Landasan hukum pernikahan, Quran Surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat An-Nur ayat 32, tentang pernikahan. Firman Allah, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat nikah hukumnya wajib atas setiap orang yang mampu. Firman Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan menyempurnakan mereka dengan karunia-Nya. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan perkataan Abdullah bin Abbas, Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya, serta menjanjikannya kekayaan bagi mereka yang menikah. Nilai yang terkandung pada ayat ini adalah Allah memerintahkan bagi mereka yang mampu untuk menikah. Tidak perlu khawatir akan rezeki ke depannya, karena Allah akan membukakan pintu rezeki yang baru beserta karunia-Nya. Hadis tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu
lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijaun. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah, karena hal itu lebih baik untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya. Tafsir hadis tentang pernikahan. Mengingat menjaga diri wajib hukumnya dan haram melakukan kebalikannya karena dorongan kuatnya syahwat ditambah lemahnya iman, dan para pemuda umumnya paling kuat syahwatnya. Nabi Muhammad SAW mengarahkan mereka menuju cara menjaga diri, yaitu siapa di antara mereka mampu memikul beban pernikahan seperti mahar, nafkah, dan tempat tinggal, hendaklah mereka menikah. Karena menikah itu memudahkan pandangan untuk menatap apapun yang haram dilihat dan menjaga kemaluan dari tindak-tindakan keji. Nabi Muhammad mendorong siapapun di antara mereka yang tidak mampu memikul beban nikah, sementara ia menggebu untuk menikah, hendaknya mereka bersaum. Karena di samping mendapatkan pahala, berpuasa juga dapat mengekang dan melemahkan hasrat seksual karena tidak makan dan minum, sehingga nafsu dapat melemah, aliran-aliran darah menurun yang menjadi celah-celah masuk setan tertutup rapat. Nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah pernikahan merupakan sebuah jalan untuk menjaga diri. Maka, siapa yang mampu untuk menikah dianjurkan untuk menikah, dan bagi yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan hawa nafsu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.